Baik, pembahasan soal TPS UTBK yang pertama, nomor satu, judul yang paling tepat untuk nanti dulu. Sebelum dilanjut, lebih baik simak dulu penjelasan saya, pembukaan di awal, supaya kalian lebih jelas menghadapi ujian tes potensi skolastik. Maka jangan skip dan tonton sampai habis video ini. Halo, kembali lagi bersama saya Fauzi PS di channel Fauzi PS. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik yang lulus SNMPTN. Mudah-mudahan kalian makin semangat dalam menuntut ilmu. Dan bagi adik-adik yang belum lulus, jangan berkecil hati. Persiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti SBMPTN dan tentunya UTBK-nya. Menurut ketetapan dari LTMPT ya, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, yang terbaru yaitu menetapkan hanya menggunakan satu jenis tes pada ujian tulis berbasis komputer 2020, yaitu tes potensial skolastik atau TPS, dan meniadakan TKA atau tes kompetensi akademik. Keputusan ini itu diambil karena penyelenggaraan UTBK berada di tengah masa darurat pandemi virus corona. Karena memang kondisinya sedang tidak biasa ya, sedang ada COVID-19. Jadi kalau kondisinya normal ya TPS ada, TKA juga ada. Nah, jadi kalian di sisa waktu ini ketika ditunda untuk UTBK-nya, maka persiapkan diri sebaik mungkin, banyak-banyak berlatih soal-soal, khususnya soal TPS karena kali ini yang diujikan hanya TPS. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk memberikan komposisi tes potensi skolastik ya UTBK ini yang berdasarkan tahun 2019. Ada 4 macam komponen penalaran umum, yaitu nanti 2 teks dengan 14 soal, kemudian ada 6 soal penalaran kuantitatifnya, itu alokasi waktunya ada ya. Kemudian pemahaman bacaan dan menulis, 3 teks yang diikuti oleh 20 soal. Dan yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum, ada 3 teks bahasa Indonesia, 12 soal, dan 2 teks bahasa Inggris, 8 soal. Dan yang keempat, pengetahuan kuantitatif, itu ada 20 soal. Nah, pada video ini, saya akan fokuskan kepada komponen pemahaman, bacaan, dan menulis. Jadi materi itu ya. Nah, nanti akan ada 3 teks yang diikuti oleh 20 soal. Jadi 3 teks ini terbagi. Teks pertama itu ada 6 soal, teks kedua ada pertanyaannya 6 soal, dan yang terakhir, teks terakhir itu nanti ada 8 soal. Jadi totalnya ada 20 soal. Nah, di video ini juga nanti akan dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan teksnya agar memudahkan kalian untuk fokus pada teks-teks yang sudah disiapkan. Baik, sekarang mari kita saksikan video yang pertama, yaitu satu buah teks yang terdiri dari 6 pertanyaan berdasarkan dengan teks tersebut. Silakan disimak videonya. Baik, kita masuk pada teks yang pertama. Teks yang pertama ini diikuti oleh 6 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah, jadi jangan lupa kita baca terlebih dahulu pertanyaannya ya, supaya lebih fokus terhadap apa yang ditanyakan oleh si pembuat soal. Judul yang paling tepat, baik kita baca secara skimming teksnya. Pada dasarnya sastra klasik merupakan karya sastra, kultur, dan etnik daerah. Nah, ini kalimat yang bisa berdiri sendiri, bisa juga kita kunci sebagai ide pokok dalam paragraf ya. Kata kuncinya adalah sastra klasik ya. Sastra klasik merupakan, berarti memberitahu hakikat atau pengertian dari sastra klasik. Kemudian kalimat berikutnya, bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sangatlah beruntung memiliki khazanah sastra klasik. Ini hanya penjelasan tentang sastra klasik itu sendiri. Kalimat berikutnya juga sama, merupakan kalimat-kalimat penjelas yang menguatkan atau menjelaskan mengenai tentang sastra klasik itu. Kemudian jawabannya apakah A, sastra tradisional dan feodal? Tidak, lihat sastra tradisional dan feodal itu ada di kalimat terakhir. Itu merupakan isi dari kalimat penjelas. Kemudian sastra di Asia Tenggara, lihat itu di kalimat nomor 2.
Bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sangatlah beruntung. Ini hanya bagian dari penjelas. Kemudian hakikat karya sastra klasik. Nah, sastra klasik kan yang merupakan kata kuncinya tadi, berarti bisa dibilang tepat jawabannya. Tapi apakah benar ini hakikat sastra klasik? Lebih tepat sebagai judul, ya benar sekali. Karena di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya sastra klasik merupakan, yaitu merupakan pengertian, juga bisa dibilang sebagai hakikat. Pada hakikatnya sastra klasik adalah karya sastra, kultur, dan etnik daerah. Jadi tepat ya kalau jawabannya C, hakikat sastra klasik. D, ciri karya sastra. Ini sangat umum judulnya dan juga tidak menjelaskan secara detail mengenai ciri karya sastra. Dan yang E, jenis karya sastra klasik, tidak menjelaskan di dalam teks ini mengenai jenis-jenis karya sastra dan juga tidak menjelaskan mengenai jenis-jenis karya sastra klasik. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu C, hakikat sastra klasik. Soal nomor 2, pertanyaannya, konjungsi yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah, kalimat 2, langsung fokus pada kalimat 2. Bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sangatlah beruntung, titik-titik memiliki khasanah sastra klasik yang amat beragam dan kaya. Lihat hubungan apa yang muncul dari kalimat-kalimat yang akan dihubungkan oleh konjungsi atau kata hubung. Hubungan apa yang muncul? Bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sangatlah beruntung, titik-titik memiliki khasanah. Apakah dan ini adalah konjungsi dengan fungsi penambahan ya, atau aditif. Jadi kurang tepat ketika bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sangatlah beruntung ketika memiliki. Ketika memiliki itu adalah fungsi waktu, hubungannya waktu, temporal, konjungsi temporal, jadi kurang tepat. Yang bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sangat beruntung yang memiliki, tidak tepat ya, jelas tidak berterima. Kemudian D, tetapi. Tetapi ini merupakan konjungsi dengan fungsi pertentangan. Bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sangatlah beruntung, memiliki khazanah, tetapi memiliki tidak berterima. Kemudian yang E, karena, ya jawaban yang paling tepat adalah E, karena ini merupakan konjungsi yang menyatakan atau bermakna mengenai sebab. Ya, konjungsi dengan fungsi sebab. Jadi bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sangatlah beruntung karena, ya sebabnya beruntung, karena memiliki khasanah sastra klasik yang amat beragam dan kaya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Ya, selanjutnya soal nomor 3. Konjungsi yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah, lihat langsung ke kalimat 3 fokusnya, wilayah-wilayah kultur, titik-titik etnik itu masing-masing memiliki sastra klasik. Jadi yang akan dihubungkan ini kultur, titik-titik etnik. Jawaban apa yang paling tepat? A, bahwa. Salah, kenapa bahwa salah? Karena bahwa merupakan penjelas. Kultur, bahwa, etnik, tidak berterima. Kemudian karena. Kultur karena etnik, karena ini kan tadi berfungsi sebab, jadi tidak pas juga. Kemudian yang, kultur yang etnik, tidak. Tetapi ini adalah konjungsi atau kata hubung dengan fungsi pertentangan ya, tidak pas. Yang paling tepat adalah konjungsi dengan fungsi aditif atau penambah. Penambah itu menggunakan konjungsi dan atau kata hubung dan. Wilayah-wilayah kultur dan etnik itu masing-masing memiliki sastra klasik. Jadi jawabannya paling tepat adalah E. Selanjutnya soal nomor 4. Jangan lupa kita baca dulu pertanyaannya. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 4 adalah, langsung fokus pada kalimat 4. Kalimat 4, karya sastra ini timbul dan titik-titik pada zaman yang belum mengenal istilah demokrasi, HAM, industrialisasi, globalisasi, dan anasir-anasir modern lainnya. Yang ditanya adalah kata berimbuhan yang tepat. Bisa juga langsung kalau mau kita cocokkan ya. Jadi karya sastra ini timbul dan berjalan pada zaman yang belum. Berjalan ya bisa masuk, tapi yang ditanya ini yang tepat ya, yang paling tepat khususnya.
Jadi kita lihat dulu yang lain. Karya sastra ini timbul dan bergerak pada zaman, ya ini sangat konotatif. Jadi bukan makna sebenarnya. Yang C, karya sastra ini timbul dan ditinggalkan pada zaman yang belum mengenal. Oh, maknanya menjadi berubah. Karya sastra ini timbul dan ditinggalkan. Tidak ditinggalkan, ini yang lagi dibahas adalah tentang perkembangannya. D, karya sastra ini timbul dan bersaing pada zaman yang belum mengenal istilah. Tidak ada di sini berbicara tentang persaingan tentang karya sastra. Jadi jawabannya bukan D. Dan yang paling tepat kita lihat apakah E, karya sastra ini timbul dan berkembang pada zaman yang belum mengenal istilah demokrasi. Benar ya, berkembang ya. Berarti jawaban yang paling tepat dan paling berterima adalah E. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, sebelum kita bahas soal nomor 5, ini kalau kita lihat tadi beberapa soal ini isinya hanya diminta untuk mengisi titik-titik atau mengisi bagian rumpang, bagian kosong yang ada di dalam kalimat atau di dalam teks. Terlihat mudah, namun demikian kita sangat perlu untuk berlatih sehingga logika yang ada di kepala kita terus terasa. Nantinya kalau kita menemukan soal-soal akan lebih mudah otak kita untuk memetakan pilihan-pilihan jawaban yang paling tepat untuk kita pilih tentunya. Baik, masuk pada soal nomor 5 ya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah, kita lihat kalimat 5. Sastra klasik sebagian besar berakar dari titik-titik hidup tradisional yang feodal. Kata yang paling tepat untuk melengkapi. Sastra klasik sebagian besar berakar dari A, tentang hidup tradisional, tidak berterima. B, kesempatan hidup tradisional. Mengapa harus kesempatan? C, waktu hidup tradisional yang feodal, tidak. D, sikap. Sikap ini berarti perilaku ya. Jadi kalau sastra klasik sebagian besar berakar dari perilaku hidup tradisional yang feodal, ya nampaknya ini adalah jawaban yang paling tepat jadinya. Jadi kalau feodal itu maknanya yang berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan. Hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan bangsawan itu feodal. Jadi jawaban yang paling tepat itu D. Kalau E kita lihat sastra klasik sebagian besar berakar dari jalan hidup tradisional, bukan jalan hidup tradisional kayak Naruto aja, jalan ninja katanya. Jadi gini, kalau di dalam tes yang sesungguhnya kalian sebetulnya bisa aja langsung mencocokkan, kira-kira kalian baca secara skimming, secara cepat atau juga secara scanning untuk mencari pilihan jawabannya, lalu langsung kalian cocokkan. Misalnya kalau soal ini kan bisa juga langsung kalian cari pilihan jawabannya tentang kesempatan, waktu, sikap. Kayaknya sikap yang paling tepat. Bisa juga dengan cara seperti itu langsung jawab ke sikap. Tapi di sini dijelaskan secara rinci masing-masing pilihan jawabannya, ya namanya dalam rangka belajar. Jadi memang agar kita terbiasa dengan pilihan-pilihan jawaban atau pengecoh yang dibuat oleh si pembuat soal. Jadi kita tahu, oh kalau jawabannya A tentang ini memang kurang pas. Jadi ya terbiasa saja dengan pilihan-pilihan jawaban yang diberikan. Berikutnya soal nomor 6. Pertanyaannya, kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf tersebut adalah, jadi kita disuruh mencari afiks atau kata berimbuhan yang salah yang digunakan pada paragraf. Kita lihat yang A, beruntung. Bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sangatlah beruntung. Beruntung ini berarti ya bermakna mendapat untung karena memiliki hasanah. Oh ya benar ya. Jadi tidak salah. Kemudian B, dimiliki. Wilayah-wilayah kultur dan etnik itu masing-masing dimiliki sastra klasik. Bukan sastra klasik yang memiliki wilayah-wilayah kultur, tapi wilayah-wilayah kultur dan etnik itulah yang memiliki sastra klasik, karena ini kalimatnya kalimat aktif. Jadi yang kata berimbuhan dimiliki ini adalah jawaban yang benar. Maksudnya jawaban yang benar berarti kata dimiliki itu salah penggunaannya. Nah, bingung nggak? Nggak ya?
Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, dimiliki. Kalau dimiliki jadinya kalimatnya kalimat pasif tuh, tapi padahal sastra klasik ini tidak memiliki wilayah-wilayah kultur, tapi sebaliknya wilayah kultur lah yang memiliki sastra klasik. Kemudian kita lihat ya, pilihan jawaban yang lain ya. Memiliki atau mempunyai berarti. Mana kalimatnya? Yang semuanya memiliki sifat-sifat yang khas, mempunyai sifat-sifat yang khas, benar ya. Mengenal. Karya sastra ini timbul dan pada zaman yang belum kenal akan, yang mengenal artinya kenal akan istilah demokrasi, ya benar ya. Kemudian berakar. Sastra klasik sebagian besar berakar, yang artinya berpegang teguh ya. Berakar itu maksudnya berpegang teguh dari sikap hidup tradisional. Jadi itu benar semua kecuali yang dimiliki, yang B. Jadi jawabannya B. Baik adik-adik, itulah tadi satu teks yang berisi 6 pertanyaan mengenai pemahaman bacaan dan menulis. Untuk video selanjutnya akan saya upload setelah ini. Sengaja saya bagi menjadi beberapa video supaya adik-adik bisa lebih fokus dalam memahami masing-masing teks atau masing-masing materi yang saya sampaikan dalam setiap videonya. Kemudian, jika dirasa video ini bermanfaat, maka saya minta tolong untuk dapat like, komen, dan juga membagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, juga tekan tombol loncengnya, sehingga saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.